warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sally Riawan dari Manajemen 21E. Di sini saya akan melanjutkan materi sesi kelima, yang sebelumnya kan sesi keempat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai manajemen berdasarkan aktivitas. Nah, manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA atau Activity Based Management ABM merupakan suatu metode pengelolaan aktivitas. Nah, tujuan dari manajemen berdasarkan aktivitas ini yaitu untuk menambah nilai pokok atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Nah, manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA sangat dibutuhkan sekali oleh perusahaan dalam mengantisipasi teknik manajemen komputer seperti manajemen mutu total, perbaikan berkelanjutan, perekayasaan ulang, teori kendala, dan just in time. Manajemen berdasarkan aktivitas MBA atau Activity Based Management ABM dapat juga didefinisikan sebagai suatu disiplin, sistem yang luas dan pendekatan yang terintegrasi yang memusatkan perhatian manajemen pada aktivitas yang ada dalam sebuah perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen dan laba yang diperoleh oleh penyedia nilai tersebut. Biaya berdasarkan aktivitas bertujuan untuk meningkatkan customer value yang berkelanjutan dan menghilangkan semua aktivitas yang tidak bernilai tumbuh dan menyebabkan terjadinya sebuah pemborosan. Pemborosan yang dimaksud adalah ketika terjadinya suatu aktivitas yang tidak ada nilai tambah atau tidak bermanfaat terhadap produk yang seharusnya aktivitas ini tidak perlu terjadi. Dimensi operasional berhubungan dengan suatu aktivitas biaya yang berdasarkan aktivitas dan dimensi yang berhubungan dengan proses untuk menentukan aktivitas. Nah, kegiatan pada dimensi operasional atau dimensi biaya ada 5. Yang pertama, mendefinisikan aktivitas, biaya aktivitas, dan pengukuran aktivitas. Nah, yang kedua, membebankan biaya ke full aktivitas. Nah, yang ketiga, menghitung tarif aktivitas. Yang keempat, membebankan biaya ke objek biaya menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Nah, yang terakhir yaitu menyiapkan laporan manajemen. Nah, barusan kan saya menjelaskan mengenai kegiatan pada dimensi operasional. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pada dimensi strategis atau dimensi proses. Ada 3. Yang pertama, menganalisis pemicu biaya. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas. Dan yang terakhir yaitu menganalisis kinerja. Keterkaitan manajemen berdasarkan aktivitas dengan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, biaya berdasarkan aktivitas atau BBA atau Activity Based Costing ABC merupakan sebuah teknik untuk memahami suatu biaya dan membatasi biaya dalam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Biaya berdasarkan aktivitas atau BBA sering disebut juga sebagai teknik untuk mendapatkan profitabilitas maksimum sebuah perusahaan. Nah, biaya berdasarkan aktivitas atau BBA merupakan bagian dari manajemen berdasarkan aktivitas yaitu MBA yang digunakan untuk hal berikut ini ya yang saya akan sebutkan. Ada 7 hal. Yang pertama yaitu mendesain produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan mampu menghasilkan laba yang besar. Nah, yang kedua, memberi tanda untuk melanjutkan atau menghentikan perbaikan kualitas, kecepatan, dan efisiensi yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga yaitu mengarahkan penentuan bauran produk dan keputusan sebuah investasi. Nah, yang keempat yaitu memiliki pemasok. Yang kelima, negosiasi produk, fitur, kualitas, dan layanan untuk konsumen. Yang keenam yaitu memanfaatkan proses distribusi dan layanan pada konsumen sasaran secara efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu untuk meningkatkan nilai pokok dan jasa pada perusahaan. Biaya berdasarkan aktivitas. Keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional.
Biaya berdasarkan aktivitas. Keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional. Jadi pembebanan biaya overhead dalam sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional adalah melalui departemensiasi dan menggunakan tarif tunggal. Terdapat ada dua faktor yang menyebabkan perhitungan tarif tunggal tidak akurat atau tidak benar, yaitu yang pertama, berdasarkan proporsi biaya overhead yang tidak terkait dengan unit jika dibandingkan dengan total biaya overhead. Nah, yang kedua, tingkat perbedaan antar produk yang sangat besar. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Aktivitas merupakan suatu kegiatan yang mengkonsumsi biaya yang terjadi di perusahaan. Sehubung dengan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Aktivitas adalah suatu kegiatan yang mengkonsumsi biaya yang terjadi di perusahaan sehubungan dengan proses produksi yang dilakukan. Nah, terdapat dua jenis juga di ukuran aktivitas, yaitu yang pertama, penggerak transaksi adalah jumlah transaksi yang terjadi dalam suatu aktivitas seperti jumlah tagihan yang dikirimkan ke pelanggan. Nah, yang kedua yaitu penggerak durasi adalah pengukuran waktu yang diperlukan dan digunakan untuk melakukan suatu aktivitas seperti banyak waktu yang diperlukan untuk menyimpan tagihan. Terus di sini juga ada tahapan penerapan biaya berdasarkan aktivitas atau BBA atau Activity Based Costing ABC. Cara untuk dapat menerapkan suatu biaya berdasarkan aktivitas diperlukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama kita harus mengidentifikasi aktivitasnya dulu, pool biaya, aktivitas, dan pengukuran aktivitas. Nah, yang kedua kita harus mengetahui beban biaya overhead ke pool biaya aktivitas. Nah, yang ketiga yaitu menghitung tarif aktivitas. Yang keempat, membebankan biaya overhead ke objek biaya yang menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Nah, yang terakhir yaitu kita harus menyiapkan laporan manajemennya. Lalu di sini juga ada analisis nilai proses. Analisis nilai proses adalah hal yang paling mendasar dalam manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA. Analisis ini dilakukan untuk menganalisis si nilai prosesnya. Nah, si caranya tuh ada 3. Yang pertama yaitu kita harus menganalisis dulu pemicu si nilai prosesnya, yaitu merupakan nilai mula timbulnya sebuah biaya. Nah, yang kedua kita harus bisa menganalisis aktivitas yang merupakan suatu proses mengidentifikasi, menguraikan, dan mengevaluasi aktivitas yang ada dalam sebuah perusahaan. Dan yang terakhir yaitu kita perlu mengetahui cara ukur kerjanya yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik sebuah aktivitas yang telah berjalan melalui efisiensinya waktu yang dikonsumsi dan kualitas produknya yang dihasilkan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi di sesi kelima yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen berdasarkan aktivitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.